ketemu lagi di channel Sevanya Daniela. Pasti namanya pada video ini saya akan membahas salah satu soal fisika pertanyaan dari teman kita, gitu ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk share, subscribe channel ini karena di channel ini kita menyediakan video-video matematika, fisika, kimia, dan biologi khususnya untuk SMA ya. Jadi kalian yang baru pertama kali hadir, pertama kali baru datang di channel ini, silahkan kalian subscribe juga ya. Oke. Soalnya seperti ini, ada sebuah tangga, dibilang di dalam soalnya sebuah tangga yang panjangnya adalah 6 meter. Jadi saya tulis di sini ya, ini panjang tangganya 6 meter. Gitu. Oke. Terus dibilang sama dia, berat tangga ini adalah 27 Newton. Jadi saya tulis di sini aja, ini adalah berat W untuk tangganya. Ini adalah 27 Newton. Oke, jadi ini sudah bentuk berat ya, bukan lagi massa. Terus dibilang titik berat tangga itu sepertiga panjangnya. Jadi biasanya kalau kita bilang titik berat, biasanya diambil tengah-tengah. Tapi di sini dikasih keterangan di soalnya bahwa titik beratnya berada sepertiga dari panjangnya, gitu ya, diukur dari bawah. Jadi ini kalau ini 6 meter, sepertiga berarti anggaplah di sini, gitu ya. Ini titik beratnya, dia ke bawah gini. Ini adalah W-nya. Jaraknya sepertiga, jadi ini 2 meter di sininya, gitu ya. Ini seluruhnya 6 meter. Oke. Udah gitu tangga bersandar pada tembok kasar dan lantai kasar. Jadi ini tembok di sebelah sini kasar, dia punya gaya gesekan, gitu ya. Dan lantainya juga kasar, dia bilang seperti itu. Oke. Terus udah gitu soalnya dibilang koefisien gesek pada kedua ujung tangga, maksudnya di lantai dan di dinding itu adalah mu-nya adalah 1/7. Mu-nya 1/7. Gitu ya, sampai di mana orang beratnya 78 Newton. Jadi ceritanya di sini ada orang yang akan naik. Anggaplah misalnya saya misalkan sampai di sini. Ini akan ada orang yang naik ke dalam tangga ini, ke atas tangga ini. Yang dia berat orang ini adalah W orang di sini saya tulis. Ini adalah berapa tadi? 76 Newton, 78 Newton. 78 Newton dan ditanya sama dia sampai jarak mana dia bisa memanjat tangga sebelum tangganya bergeser. Jadi dia sampai titik di sini lah, anggap gitu ya. Nah ini sampai jarak berapa ini yang ditanyakan dalam soal ini. Anggaplah ini jaraknya adalah S. Gitu ya. Di sini ada W orang ke bawah sana. Itu adalah W orang. Jelas ya. Jadi yang ditanyakan adalah S ini. Sampai jarak berapa orang itu bisa memanjat tangga sebelum tangganya akhirnya merosot. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk soalnya. Oke. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Seperti biasa pada saat pengerjaan soal fisika seperti ini, maka tugas kita adalah menguraikan vektor-vektor yang bekerja di sini. Jadi langkah pertama adalah kita uraikan vektor-vektornya dulu. Gitu ya. Nah, seperti kita tahu misalnya pada anggaplah ini titik A di bawah sini, ini titik A di bawah tangganya dan ini adalah ujung tangga yang bagian atas adalah titik B. Gitu ya. Terus dibilang di soal sudutnya 45. Ini sangat membantu sekali karena membuat sin dan cosnya sama, gitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan vektor-vektor gaya yang bekerja pada seluruh tangga ini. Mungkin saya ganti warnanya biar nggak terlalu sulit Anda melihatnya. Sebentar, saudaraku. Oke, saya ganti dengan warna merah mungkin ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan pada titik A, ini yang nanti akan menjadi poros putarnya. Jadi di sini ada gaya ke atas. Ini adalah gaya normalnya atau NA, gitu ya. Karena tangga akan cenderung bergeser ke sebelah kanan, maka ke kiri ada gaya gesekan. Ke sana ada gaya gesekan, itu adalah F gesekannya, gitu ya. Oke. Sementara ini ada gaya berat, di sini adalah W tangga, yang pertama yang jaraknya adalah sepertiga dan adalah W orang, gitu ya. Ini ada dua gaya yang ke bawah, ini adalah W tangga dan W orang. Setelah itu di titik B, di sini ada gaya normal ke tegak lurus dengan bidang ini adalah NB, dan karena tangga tadi akan merosot ke bawah, maka ke atas akan ada gaya gesekan, yaitu F gesekannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena tidak semua soal ada gaya gesekan di dinding. Ya, kebetulan di sini dibilang dindingnya kasar. Oke, secara garis besar inilah vektor-vektor gaya yang bekerja pada tangga tersebut. Oke, nah setelah ini kita akan uraikan. Pengerjaan ini masuk ke dalam keseimbangan benda tegar. Jadi kalian belajari kalau nggak salah di kelas 3 atau kelas 11 mungkin ya. Kelas 11 atau kelas 12 saya lupa. Oke, tapi ini masuk dalam keseimbangan benda tegar. Jadi titik fokus kita nanti harus kita perhatikan adalah di titik A ini. Itulah titik A ini jadi titik sumbu putarnya nanti. Oke, gitu ya. Kita break dalam dua, dalam arah rotasi dan translasi. Kita coba lihat dulu dalam arah translasi. Dalam arah translasi berlaku bahwa sigma
fx dalam arah sumbu x itu sama dengan 0. Jadi yang arah ke kiri dan ke kanan nilainya sama dengan 0. Atau yang ke kiri sama dengan yang ke kanan. Gitu ya, secara mudah gitu ya. Jadi kita lihat gaya yang ke kanan itu ada NB. Ini yang ke kanan. Yang ke kiri ada F gesekan. Gitu ya, sehingga ini NB sama dengan F gesekan. Ini kita dapat satu perumusan untuk yang sigma F dalam arah sumbu X. Mudah ya? Oke, sekarang yang arah sumbu Y juga sama. Sigma F dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Berarti yang atas dikurangi yang bawah sama dengan 0. Atau yang atas sama dengan yang bawah. Gitu ya. Yang ke atas kita lihat di sini ada NA. Dan ada F gesekan yang ini. Itu yang ke atas. Berarti di sini adalah NA plus F gesekan yang ke atas. Ini sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawah di sini ada dua. W orang dan W tangga. Gitu ya. Ini W orang plus W tangga. Oke, sebenarnya dari sini perumusannya udah dapat dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita mau selesaikan sebisa-bisanya boleh. Ini misalnya NA tambah dengan F gesekan. Karena udah ada angkanya, kamu masukkan boleh. W tangga tadi adalah 27. W orang adalah 78 gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini nilainya adalah 105 ya. Oke, 105. Oke, dalam arah translasi kita udah dapat dua rumus. Dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y. Gitu ya. Nah, ini rumus ini yang akan kita keep. Oke, ini dalam arah sumbu X. Dan yang ini dalam arah sumbu Y. Oke, jangan lupa setiap kali kita mengerjakan soal kesetimbangan beda tegar, maka ada gaya berikutnya yaitu gaya rotasi. Gitu ya, saya balik lagi pakai warna yang biru. Oke, nah sekarang bagaimana dengan gaya rotasi? Gaya rotasi prinsipnya adalah sigma tau. Sigma tau itu sama dengan 0. Jadi berputar yang ke kiri sama dengan yang berputar ke kanan. Nah, di sini yang seringkali kita kurang hati-hati gitu ya. Hati-hati sekarang gaya yang mengakibatkan dia berputar. Nah, kamu perhatikan karena titik pusatnya berada di A, sumbu putarnya di A, maka di sini NA dan F gesekan tidak bekerja, tidak memberikan gaya apa-apa. Gitu ya. Sehingga perhatian kita hanya di sini. Ada 4 gaya nih. F gesekan, NB, W orang, dan W tangga. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang, yang berputar ke arah jarum jam itu sama dengan yang berputar ke arah searah jarum jam. Jadi di sini ada dua. Yang berlawanan adalah W tangga dan W orang. Oke, jadi yang pertama kita buat dulu. Sekarang W orang dulu. W orang, jangan lupa rumus tau sama dengan satu sisi ini ya. Tau itu adalah F kali R. Ini kalau tegak lurus. Kalau dia membentuk sudut, kamu perhatikan. Dia bisa sin atau cos. Gitu ya. Kebetulan soalnya tadi saya sudah bilang ini adalah 45. Sehingga kamu mau pakai sin, mau pakai cos, hasilnya tetap sama. Gitu ya. Yang W orang. Yang W orang saya sudah bilang tadi dia berputar mengakibatkan perputarannya berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Nanti sama dengan W tangga. Tapi jangan lupa di sini adalah dikalikan dengan jaraknya. Tapi sebelum dia jarak, dia membentuk sudut. Karena itu sudutnya 45 tadi ya. Berarti ini kalau dia diproyeksikan ke sini, berarti hasilnya adalah sin. Gitu ya. Jadi W0 sin 45 kali jaraknya di sana adalah yang kita mau cari, yaitu S. Kita nggak tahu jaraknya. Oke. Ditambah yang sama-sama ke arah berlawanan itu ada W tangga juga sama. Di sana ada W tangga. Ini juga sama, sin 45. Gitu ya, sin 45. Terus jaraknya adalah tadi sepertiga. Jadi jaraknya adalah 2 dikali 2. Ini adalah arah yang ke sebelah berlawanan jarum jam. Ini berarti harus sama dengan, untuk arah yang searah jarum jam itu ada 2 tadi saya bilang. Yang ini NB dan F gesekan. Gitu ya. Jadi di sini adalah NB. Ya, membentuk sudutnya adalah dengan yang ini, berarti dia ini adalah harusnya ini cos ya. Sorry, ini harusnya cos. Ini juga harusnya cos. Gitu ya, karena dia membentuk sudutnya ke sini, dia 45, berarti ini 45 ya cos. Nah, yang sebelah sini yang NB justru yang sin. Tadi saya sudah bilang bahwa nilai sin sama cos kebetulan pas sama untuk 45 ya. Jadi ini adalah sin 45. Hanya hati-hati jaraknya adalah dari titik A adalah seluruhnya yaitu 6. Jadi jarak ini adalah ini S, ini 2, ini 6 gitu ya. Ditambah di sana ada F gesekan. Ada F gesekan. Dia membentuk sudut juga sama gitu ya. Sudutnya dalam hal ini adalah karena dia ke sini berarti sisi yang ini adalah cos 45.
cos 45, jaraknya juga 6. Oke. Nah, ini yang penting sebenarnya pada saat kita mengerjakan soal untuk apa sih namanya rotasi. Tadi saya sudah bilang kebetulan sin dan cos 45 sama. Jadi dari sini kalau kita mau bereskan angkanya, W0 kalau kita masukkan boleh, ini adalah 78. Cos 45 saya biarkan aja, cos 45 kali dengan S kita mau cari, ditambah dengan W tangga tadi ada 27, sin 45 saya biarkan, kali dengan 2, gitu ya. Itu sama dengan, saya pindah ke bawah sini, NB kita nggak tahu, gitu ya. Sin 45 dikali dengan 6, gitu ya. Ditambah dengan F gesekan kita nggak tahu juga. F gesekan kita nggak tahu. Cos 45 kali dengan 6. Oke. Nggak usah terlalu bingung dulu. Di sini cos 45 sama sin 45 sama. Jadi kita bisa coret, gitu ya. Ini kita bisa coret. Sebentar saya pakai merah aja. Sorry. Oke. Jadi sin 45 sama cos 45 kita bisa coret supaya kita nggak terlalu bingung. Ini nggak coret. Ini coret, gitu ya. Oke, jadi persoalannya sekarang menjadi lebih sederhana. Ini menjadi 78S gitu ya. Ini jadi 78S. S yang kita mau cari ya. Ditambah dengan 27 kali 2 itu adalah 54. Ini sama dengan 6 kali NB. Ditambah dengan 6 F gesekan. Oke, ini kita dapat sebuah rumus. Ini sama dengan ya, ini apa sih namanya nilai rumusan yang baru ya. 78S tambah 54 gitu ya. Ini untuk yang rotasinya. NB sama dengan 6 F gesekan. Jelas? Gitu ya. Jadi kita udah dapatkan ini dari rumus yang pertama, ini adalah dari translasi 2 ini, dan ini ada yang dapat dari rotasi. Jelas saudaraku ya. Jadi yang penting kamu harus perhatikan yang mana yang sin, yang mana yang cos, tapi kebetulan di sini sin 45, cos 45 sama dengan nilainya sama. Dan jarak dari benda itu terhadap titik tumpu yang kamu harus perhatikan. Jadi kalau benda orang, jaraknya adalah S yang kita mau cari. Kalau tangga tadi sepertiga, jadi 2. Gitu ya. Kalau NB itu ada di ujung sebelah atas, jadi 6. Dan F gesekan yang tembok juga 6. Jelas ya? Oke. Nah, sebentar, saya akan hapus dulu, saya bersihkan dulu, saya sisakan yang saya kotakin ini. Gitu ya. Hapus, jadi tinggal kita sisa ada 3 persamaan yang tadi ya, yang 2 didapat dari translasi, yang ketiga didapat dari rotasi, gitu ya. Oke, sekarang ini tinggal kita substitusikan karena tugas kita mau mencari berapakah nilai dari S ini, yang itu adalah jarak di mana si apa tuh namanya orang tadi jarak jalan di atas tangga sampai ketinggian berapa gitu ya. Jadi itu yang kita mau cari. Oke. Bentar. Oke, jadi itu adalah nilai S ini yang kita mau cari. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba apa tuh namanya substitusikan, maka kalau kita coba substitusikan misalnya di sini ada NB, ya ini ada S, ini ada F gesekan, kita tidak bisa substitusikan apa-apa. Yang NB ini kita bisa substitusikan dengan yang ini, persamaan yang pertama. Gitu ya. NA kita tidak perlukan sehingga rumus yang ini kita tidak usah gunakan. Yang ini kita tidak gunakan, ini tinggal kita substitusikan ke sini. Menggantikan nilai NB. Jadi NB-nya kita ganti dengan F gesekan. Oke, jadi yang tengah ini saya hapus ya. Jadi yang tengah ini rumus yang kedua ini kita tidak gunakan. Oke, jadi ini saya akan hapus. Oke. Ya. Oke, jadi yang tengah sudah tidak ada. Sekarang kita akan substitusikan NB-nya ke sini. Jadi saya tulis lagi yang bawah. Itu adalah 78S. Gitu ya, ditambah dengan 54, ditambah dengan 6NB. NB-nya kita ganti F gesekan, 6 F gesekan. Ini pengganti NB ya, ditambah dengan 6 F gesekan juga. Oke, jadi di sini nilai NB-nya kita ganti dengan ini. Sehingga ini menjadi 78S, ditambah 54, ditambah dengan 12 F gesekan. Nilai F gesekan itu adalah mu MG atau mu M. Gitu ya. Nah, atau mu apa sih namanya Mg di sini adalah berhubungan dengan berat benda, gitu ya. Karena di sini berat benda ada 2, yaitu W0 dan WT, berat tangga dan berat orang, maka ini ditotalin, gitu ya. Ini menjadi W0 ditambah dengan W tangga, gitu ya. Oke, jadi kalau kita masukkan ini nanti 78S
ditambah 54 ditambah sama dengan 12 kali mu-nya tadi adalah 1/7. Ini gaya gesekannya. 1/7. Sorry. W0 tambah W tangga ini kalau kita jumlahkan tadi 105 ya. 105. Gitu ya. Ini jadi kita sudah hitung jadi seperti ini. Kalau kita selesaikan berarti 78S sama dengan, coba kita bisa coret nggak nih? 105 dibagi 7 bisa ya? 105 itu dibagi 7 hasilnya sama dengan 15. Gitu ya. Ini coret ini sama dengan 15. Sehingga ini tinggal 12 kali 15 gitu ya. 54-nya pindah ke sini, min 54. Oke. Nah, dari sini kalau kita lanjutkan, ini jadi 78S sama dengan 12 dikali dengan 15. Itu hasilnya adalah berapa tuh? 150 tambah dengan 30, 180. Ya. 180 dikurangi dengan 54 menjadi berapa? 126. Oke, jadi ini 180 dikurangi dengan 54 jadi 126. Sehingga didapat nilai S-nya adalah 126 dibagi dengan 78. Didapat hasilnya adalah 126 dibagi dengan 78. 1,6 meter gitu ya, dibulatkan 1,6 meter. Jadi pada jarak inilah tangga tersebut akan meleset, tergelincir jatuh pada saat ada orang naik. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk perhitungan mencari nilai pada ketinggian berapa orang ini bisa naik dan kemudian tangganya tidak tergelincir. Jawabannya adalah pada ketinggian 1,6 meter. Jadi kurang lebih hampir sama dengan titik berat tangga tadi. Jadi baru naik sedikit dia akan tergelincir karena dia ininya 45 derajat Celcius. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dengan jelas. Kalau ada sesuatu yang masih belum jelas yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Ya, sekali lagi jangan lupa kalian share dan subscribe dan juga kalau ada pertanyaan mengenai soal-soal matematika, fisika, kimia dan biologi, kalian bisa tulis kirim soalnya ke alamat email yang tertera di kolom deskripsi. Oke. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya.